Ustadz Abdul Somad nih agak gimana ya, masa dia bilang kalau benci Habib ujungnya benci Islam. Ustadz Somad ngomong begini terkait polemik nasab Habib yang ramai sejak dilontarin Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Batani. Dia bilang dia takut polemik nasab ini ujung-ujungnya bikin orang jadi benci sama Islam dan keturunan Nabi Muhammad. Awalnya nolak Habib, lama-lama bisa nolak Islam, katanya di salah satu video YouTube. Ustadz Somad pakai analogi makan bubur panas. Biasanya kan orang nggak langsung nyerbu dari tengah, tapi mulai dari pinggir dulu. Kalau kecintaan ke Habib dan ulama hilang, lama-lama kalau Islam dihina, orang jadi cuek. Menurut dia ini bahaya banget. Jadi kita tetap harus cinta sama Habib, keluarga Rasulullah, ulama, dan kiai, katanya. Ustadz Somad bilang kalau kebencian ini dibiarkan bisa berpengaruh ke generasi kita nanti. Lihat nanti 20 atau 30 tahun yang akan datang, gimana anaknya, nauzubillah, bisa-bisa ateis, katanya. Dia juga nyaranin kalau ragu soal nasab Habib, mending belajar langsung dari ulama, bukan cuma dari media sosial. Apa yang dikatakan Pak Ustadz ini berlebihan banget. Lagian, siapa sih yang benci sama Habib? Kiai Imad mengkaji ketersambungan nasab Habib di Indonesia dengan Nabi Muhammad dalam sudut pandang ilmiah, studi akademik. Argumen-argumen yang diajukannya jauh dari kesan kebencian. Apalagi Kiai Imad adalah tokoh muda NU dari Banten yang jelas keislamannya. Juga tokoh yang senada Kiai Imad, misalnya Rhoma Irama dan Guru Gembul. Mana mungkin Kiai Imad, Rhoma Irama, dan Guru Gembul mendorong umat Islam untuk benci Islam hanya karena mereka kritis dengan habaib. Sebenarnya polemik soal nasab habaib ini nggak bakal jadi gede kalau nggak ada presiden yang bikin kita geleng-geleng. Kita misalnya melihat ada tokoh yang mengaku Habib mengumbar kebencian dan provokasi dari mimbar. Juga ada tokoh yang mengaku Habib tapi memukuli anak di bawah umur. Juga ada tokoh yang mengaku Habib menyeru main hakim sendiri dengan tameng amar ma'ruf nahi mungkar. Memang nggak semua Habib bersikap dan bertindak kriminal kayak gitu. Banyak kok tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Habib yang halus budinya, lembut tutur katanya, taat hukum, dan mendalam pengetahuan keislamannya. Contohnya Profesor Quraisy Shihab. Kritis terhadap tokoh agama jelas dibenarkan secara agama dan ilmiah. Justru takut bersikap kritis terhadap tokoh agama akan menyebabkan pembusukan terhadap Islam dari dalam. Yuk beragama dengan akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Media Visa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dari seorang cewek yang cantik membahas tentang masalah nasab Alawi. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kok kayak Udah cemas duluan ya? cemas kau deh. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal ini polemik yang lumayan rame. Apa tuh? Nasab habaib. Nasab Habib. Habib. Ya, bisa habaib, bisa Habib. Bisa habaib, bisa Habib. Mungkin orang kenal Habib, Bang. Ya. Bisa nyanyi ya? Oke, nah baru-baru ini kalau penonton tahu ya polemiknya nasab habaib nanti kita bahas. Tapi dari kabar yang beredar ada pernyataan Ustadz Abdul Somad yang bikin rame netizen gitu soal nasab habaib ini. Abdul Somad nih. Ustadz Abdul Somad. Habib alias Abdul Somad. Ustadz Habib ya. Abdul Somadnya Ustadz, Bang. Ustadz. Dia bukan Habib ya. Ya, Ustadz Abdul Somad nih kayak khawatir, Bang. Dia bilang gini, ini nih jadinya kalau misalkan para Habib ini dipolemikin, awalnya benci Habib, terus ujung-ujungnya kita jadi benci Islam, katanya. Itu disampaikan. Pertanyaan saya dulu nih, emang Habib lagi diramein? Ke ininya sih, kepastiannya apakah para Habib ini benar-benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan gitu. Itu waktu itu yang memang aktif banget kan yang menyuarakan itu kan Guru Gembul ya, Bang. Kayak Iya, salah satu yang memang salah satunya. karena mungkin ini karena aku nggak tahu ya, mungkin karena lagi rame kali ya berbagai kajian soal bener nggak sih Habib nih the real keturunannya langsung Nabi Muhammad. Dan jadi netizen tuh banyak yang ragu, Bang, jadinya. Nah, Ustadz Abdul Somad nih bilang kalau misalkan wah jadinya pada benci sama Habib nih, awalnya benci Habib, lama-lama benci Islam. Terus dia juga ngasih tahu kayak perumpamaan, kayak orang makan bubur panas itu kan menggerogoti dari pinggir dulu baru ke tengah kayak gitu. Oh, jadi maksud dia yang pinggir tuh Habib. Lama-lama agama Islam gitu. Nah, itu pertanyaannya adalah, dan penonton juga harus tahu ya, apakah benar yang dipersoalkan adalah
apakah memang selama ini yang dilakukan oleh Guru Gembul dan kawan-kawan adalah membenci Habib, Masih membenci Habib. ya kan? Iya. Karena kan kalau kesan saya sebetulnya bukan membenci Habib, tapi mempertanyakan benar nggak sih Habib itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad? Kan dua hal yang berbeda. Kalau Iya. nggak salah Haji Roma Irama juga ini ya bang, mengkaji apa soal Roma Irama itu juga bilang apa ya? Pokoknya dia sama, saya rasa dia juga pernah bilang bahwa ya jangan anggap bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Karena kan gini, kalau di Kristen kan nggak ada keturunan Yesus ya. oh nggak ada, Emang Yesus keturunan? tidak menikah suci, Oh iya, sampai akhirnya disalibkan. disalib dan hilang kan? Kalau Yesus, Iya terus bangkit kan. bahwa ya dia bangkit. Iya. Jadi nggak ada urusan tuh soal keturunan. Nah, Nabi ini masalahnya dengan si Habib ini adalah bahwa kayak ada sebuah anggapan pandangan Habib tuh contohnya ya di Indonesia siapa sih? Habib Rizik Syihab, lah ya, Rizik Bahar Syihab, Smith. Habib Bahar Smith, dan ada banyak Habib lain lah. Habib. Ya, kita cuma kenal dua itu. Itu doang nggak? Ya. Nah, pertanyaannya adalah Habib itu keturunan Nabi atau bukan? Iya. Soalnya kalau dia memang keturunan Nabi, itu ada anggapan nih di kalangan orang-orang Islam, ya, bahwa kalau dia keturunan Nabi maka dia itu suci. Itu suci ya. Artinya dilindungi Tuhan, tidak melakukan dosa. Apapun yang dia bilang itu adalah sesuatu yang Sebagai kebenaran. sebagai kebenaran. Dan ya banyaklah orang yang memuja-muja Habib kan. Ya. Kalau nggak salah ini nggak tahu ya. Kalau ini aku ngelihatnya di media sosial ya, penonton kayak beberapa Habib tuh sampai yang karena terkesan disucikan sampai dicium kakinya gitu ya. Iya. Sampai Itu kayak- Bahar Smith. Habib Bahar Smith tuh ada fotonya. Jadi murid-muridnya tuh duduk, apa tuh yang duduk. Jadi dia muridnya pada mendatangi dia, dia duduk di sebuah kursi. Nah, murid-muridnya atau pengikutnya itu duduk yang bukan duduk, bahkan mendekati dia dengan apa sih? Bukan duduk, jadi jalan tapi Oh jalan tapi pakai lutut gitu ya? jalan pakai lutut. Apa tuh Kayak- namanya? kayak itulah. Ya. Terus salaman sama Habib Bahar Smith, mencium tangannya, terus sebagian bahkan mencium kakinya. Itu saking mereka menganggap bahwa ini kan Habib Bahar Smith adalah keturunan Nabi Muhammad. Kalau dia keturunan Nabi Muhammad, bayangin loh, ada darah Nabi Muhammad di situ kan. Maka itu harus disucikan lah. Kan. Sampai ya cium kaki. Sampai nyium kakinya. Iya. Terus juga gara-gara ramenya polemik ini Bang, Ustadz Abdul Somad nih juga bilang kayak pokoknya dia menghimbau lah kalau misalkan keluarga Rasulullah, para Habib itu memang harus dihormati kayak gitulah gitu. Soalnya dia bilang kalau misalkan ini terus terjadi, lama-lama agama Islam kalau misalkan dihina, dia orang-orang jadi pada cuek gitu Bang. Orangnya jadi pada cuek. Terus juga dia bilang, lihat aja nanti generasi kita 20 sampai 30 tahun ke depan, nanti bisa-bisa pada ateis gitu. Padahal sebenarnya arahnya nggak ke sana kan Bang. Iya, Maksudnya iya. Nggak membenci. nggak membenci Habib, cuman lebih ke bener gak sih Habib Rizik, Habib Bahar Smith tadi atau Habib yang lain itu benar-benar keturunan Rasulullah gitu Iya. loh. Dan salah satu pendakwah lain yang juga kabarnya menyarankan untuk tidak melanjutkan perdebatan soal nasab Habib ini adalah Ustadz Adi Hidayat gitu. Ya beliau ini bilang kalau misalnya udah deh perdebatan soal nasab Habib ini nggak usah dilanjutkan di sosial media karena katanya bisa memecah kerukunan bangsa gitu Oke. katanya. Saya sih nggak ngerti ya kenapa logikanya jadi begitu. Nah, Kan gini, kalau memang Habib itu selama ini dianggap sebagai keturunan Nabi, itu kan benar, ada kan anggapan itu kan? ada Jadi pertama, Habib itu ada. Habib itu dianggap keturunan Nabi. Yes, ada yang menganggap keturunan Nabi dan banyak yang percaya pada itu. Dan ketiga adalah kalau keturunan Nabi, dia itu adalah orang yang bersih dari dosa. Jadi nggak boleh, tidak bisa melakukan kesalahan. Ini kan serius untuk dipelajari. Iya. Ya, jadi kan gini, jangan dikatakan bahwa kalau kita mempersoalkan ini akan merusak Islam, menciptakan perpecahan. Kan nggak harus menimbulkan perpecahan. Padahal maksudnya tuh mau dibuktikan secara ilmiah nih, gimana sih emang bener validitasnya bener gitu. Ini bener nggak sih gitu.
Karena kalau itu ternyata nggak benar, sederhana kok jawabannya. Apa implikasinya buat kita semua? Ya saya sebagai orang Muslim pertama-tama tidak lagi melihat Rizik Syihab itu atau Bahar Smith atau Habib yang lainnya. Banyak tuh Habib ya. Itu bukan keturunan Nabi, nggak apa-apa gitu loh. That's okay gitu. Ya selama ini saya udah nggak percaya sama bahwa dia itu keturunan Nabi ya. Kayaknya kok kelakuannya Iya, karena bertentangan ya Bang. Ya. Karena kan yang dikhawatirkan sama Guru Gembul kan juga karena ini Habib Rizik Syihab sebenarnya gini, kalau kata Guru Gembul tuh dari tahun 2000-an udah lama, itu nggak masalah. Kayak Habib-Habib tuh banyak tuh dari yang jual parfum sampai yang katanya jadi menteri luar negeri. Habibnya yang jual parfum. Ya, itu nggak masalah gitu. Tapi pas era-era reformasi itu tuh Habib Rizik Syihab tuh datang dengan FPI-nya yang bener-bener rusuh gitu. Bahar Smith dengan kekerasan dan persekusinya. Iya. Jadinya dia bertanya-tanya, loh kok keturunan Nabi Muhammad begini? Benar Iya. nggak sih? Iya. Gitu. Mungkin kan Nabi Muhammad kayak salah satu sosok yang emang sering memberikan tauladan gitu ya, teladan. Kayak maksudnya kasihan aja gak sih? Maksudnya kan Nabi Muhammad terkenal dengan baik, sering benar-benar memperhatikan umatnya, dan kalau emang dikaitkan dengan Habib ini ya masa Habib kelakuannya gini? Betul, itu yang Kayak mencemarkan. Betul. Ya saya sih tidak menganggap bahwa kalau dia keturunan Nabi maka dia dengan sendirinya pasti orang baik. Kan enggak juga. Iya sih. Kan baik tidaknya orang itu sangat bergantung kepada di mana dia dibesarkan kan. Lingkungan. Maksud saya walaupun dia adalah keturunan Nabi dan Nabi itu adalah teladan yang luar biasa dalam hal kebaikan tadi, tapi kalau lingkungannya adalah lingkungan yang para penjahat, kan belum tentu juga dia menjadi baik ya. Iya. Maksud saya adalah nggak dengan sendirinya dong. Kalau dia keturunan Nabi maka dia dengan sendirinya adalah orang yang baik kan. Tapi sekarang bahkan lebih dari itu. Bener nggak sih dia keturunan Nabi ya? Karena tadi kelakuannya seperti itu, kok nggak ada bau-bau nabinya ya? Kedua, masa sih orang yang itu ya si keturunan Nabi itu dikatakan bersih dari dosa? Wong kelakuannya menyerang orang lain, menyerang memaki-maki agama lain, masa itu bersih dari dosa sih? Iya, terus juga minta privilege gitu. Misalnya apa itu? Privilege kayak gue kan keturunan Nabi nih, gitu. Iya. Hormatin lah. Iya, yang tadi sampai cium kaki itu kan. Iya. Jadi Mas Adi Hidayat, bukan Mas siapa? Ustadz ya. Ustadz Adi Hidayat atau Pak Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, kita itu tidak sedang berusaha membuat orang membenci Habib ya. Kita sama sekali nggak ada kaitannya sama itu ya. Atau Pak Guru Gembul atau siapa lagi? Pak Imaduddin ya, yang betul-betul bikin survei ya kalau nggak salah, bikin sebuah studi. Haji Roma Irama. Haji Roma Irama, orang terkenal juga kan. Mereka itu tidak sedang berusaha membangun kebencian terhadap Habib. Pertanyaan besarnya cuma satu kok, benar nggak sih mereka itu keturunan Nabi? Jadi kalau mereka taruhlah kita terima sebagai Habib, betul nggak sih dia keturunan Nabi? Karena kalau dia keturunan Nabi, dia seolah-olah akan punya privilege. Nah penelitian ini dilakukan kan oleh Imaduddin itu kan? Benerannya dia bukan survei apa ya? Kayak ya. Ya dia bikin studi sejarah gitu ya. Iya. Kalau nggak salah kan yang dia bilang bahwa apa ya? Saya ingat jawab ininya adalah bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa garis keturunan si para Habib yang di Indonesia ini yang berasal katanya dari Yaman ya. Ya aslinya. Iya, rata-rata dari Ya. Yaman. Itu kalau dilacak ke atas nggak ketemu tuh bahwa dia punya hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Tapi karena memang susah sekali dong ya. Nabi Muhammad itu hidupnya tahun 700 ya kalau nggak salah. 600 sekian. Abad ke-7 kan jadi ya. Udah lama. Sekarang abad ke-21. Ada jarak 14 abad. Itu tahu nggak apa family tree? It means 1400 tahun ya. Iya, jaraknya. 1400 tahun. Apa benar ada sebuah family tree, apa namanya, pohon keluarga gitu yang Pohon silsilah keluarga yang bisa melacak sampai ke sana, sampai 1400 tahun yang lalu? Buat saya kayaknya sih agak repot ya. Iya. Agak repot, dan kemudian ada berbagai teori yang mengatakan loh kan Nabi Muhammad nggak punya keturunan keturunan kan laki-laki kalau dalam Arab ya. Kalau yang lewat perempuan tuh kayak nggak
nggak sah gitu loh, bukan nggak sah. Ya dia bukan, kalau bin itu kan ke bapak ya, bukan ke ibu. Kalau di Indonesia maksudnya pembawa marga gitu Bang? Iya, seperti itu ya. Itu kan laki-laki. Nah, semua yang dalam sejarah, semua putranya, keturunannya Nabi Muhammad yang laki-laki itu karena satu dan lain hal meninggal. Pada saat Nabi Muhammad baru meninggal, mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama juga meninggal, apakah karena perang atau yang lainnya. Jadi mestinya sih memang nggak ada keturunan Nabi itu, ya. Jadi ada berbagai teori yang mengatakan bahwa yang nggak ada, dan sebetulnya yang namanya tradisi keturunan Nabi itu katanya sih cuma adanya di Indonesia. Jadi Iya Bang, katanya. bukan di Arab itu nggak ada ya? Jadi misalnya kita ke Malaysia aja, ya nggak tahu, makanya Kayaknya enggak. kita nggak dengar nama-nama Habib gitu kan. Walaupun ya taruhlah, saya agak spekulatif ini menyatakan ini. Tapi yang jelas adalah sebetulnya ada banyak sekali keraguan disampaikan oleh banyak pihak tentang apakah mungkin ya para Habib yang di Indonesia ini adalah betul-betul keturunan Nabi Muhammad. Ya, itu yang menurut saya penting untuk dijawab. Dan karena itulah Pak Imaduddin ini berusaha melakukan studi kan. Studi ilmiah, bukan studi ilmiah, iya. Studi apa namanya, mimpi gitu ya. Ya, dia betul-betul Tidak spiritual. pelajari dan Dapat sabda gitu kan? dia tiba pada kesimpulan itu. Dan orang seperti Guru Gembul adalah juru bicara yang secara berani menyampaikannya kepada publik. Rhoma Irama adalah seorang selebritis lah ya, selebritis tapi juga ahli agama gitu yang menyampaikannya secara terbuka kepada publik. Nah, mereka ini tidak sedang berusaha menjelek-jelekan Islam. Apalagi kalau nggak salah Kiai Imaduddin itu ini nggak sih dari NU. tokoh NU ya? Tokoh NU. Gak mungkin lah kita meragukan Nggak keislaman. Iya. Ya mungkin Iya. kita mau benci Habib atau mau menghina Islam, arahnya nggak sejauh itu, nggak kesana Nggak gitu. kesana. Cuma mau bertanya aja, ini bener gak sih ini Habib atau bukan? Beneran keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Karena kalau nggak salah ini ya Bang, ini mungkin aku nggak tahu ya. Kalau yang keturunan Habib itu ada semacam kode haplogroup J1. Oh, yang DNA-nya. DNA-nya Iya. gitu ya. Ya, saya nggak terlalu paham tuh karena teori DNA tuh agak, katanya DNA-nya si Habib ini sama DNA-nya Nabi Muhammad itu beda. Penonton yang tahu mungkin bisa komen. Ya mungkin boleh ya, boleh ya. Yang dokter atau apa? Saya cuman nggak, saya agak meragukan nih karena bertanya-tanya begini. Emang ada DNA-nya Nabi Muhammad? Nah, udah jauh banget itu, mohon maaf. Gimana ngeceknya 14 gitu? abad gak sih? 14 abad yang lalu kan, gimana ngeceknya? Ya. 400 tahun. Tapi ya itu ada juga teori yang mengatakan itu. Kalau nggak salah Imaduddin sendiri yang bilang kan DNA-nya tuh nggak nyambung gitu loh. Yang satu DNA kemana, ini DNA kemana. Jadi there is no way, nggak ada lah, nggak mungkin lah mereka itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, setelah mengatakan itu, ya saya sebagai Islam ya Islam aja, tetap percaya pada Islam. Iya, Ya nggak? Iya, tetap. Sebenarnya ya nggak ngaruh nggak sih, tetap kayak keimanan kita tuh nggak secetek itu loh Iya, maksudnya buat iya. ini Habib ini enggak gitu loh, tetap. Ya karena gini, saya justru jadi senang kan sekarang. Gue bilang juga dari dulu dia pasti bukan keturunan Nabi kan. Kalau ngelihat kelakuannya tadi kan. Sekarang dibuktikan nih oleh seorang peneliti dari NU, Pak Imaduddin itu, bahwa memang enggak. Terus Guru Gembul yang juga seorang ahli agama mengatakan emang enggak ada. Ya, Rhoma Irama juga walaupun dia bukan ahli agama dalam artian scholar gitu, sarjana, tapi kan dia orang yang kita Pak Haji nih. Pak Haji Roma ya bilang bahwa enggak. Nah, ini semua menyenangkan hati orang-orang seperti saya atau banyak muslim lainnya yang oh ya udah kalau gitu ya kita tetap menghormati Rizik Syihab. Ya. Karena nggak banyak orang yang berani speak up karena Habib, Bang. Iya. Karena mereka kayak aduh keturunan Nabi lagi. Selama ini Kalau kan- gue speak up nanti gue diserang lagi. Atau dosa. Gitu, dosa nanti dibahas. Aduh, jadinya- gitu kan. Terus nanti dikafir-kafirin, udah dasar kafir gitu kan. Waduh, Ini bingung ada gitu. kemungkinan kamu dengan segera akan, kalau saya udah sering disebut kafir. Ini kafir nih. Ah, udah. Kamu juga ini Kristen lagi. So komen lah. Kristen kafir gitu. Tenang. Enggak Bang, biasa ada yang komen gitu. Iya ada. Nyelip. Iya. Sebetulnya nggak usah gitu ya, penonton kalau mau komentar tinggal bilang enggak ada tuh buktinya misalnya gitu ya. Terus kita pelajari tuh buktinya. Nah,
Nah ini masalahnya kayak guru gembul kan kemarin diundang untuk membuktikan di soal kajian gitu ya. kajian itu, ketika dia ungkapkan nggak ada yang bantah. Dia Sampai guru gembul kan kayak ngungkapin keresahannya ya Bang ke Robito Alawiyah ini. Kayak kenapa sih ada oknum-oknum Habib yang dia tuh kayak pakai kekerasan persekusi, terus juga apa sih namanya, ibarat kayak Habib Rizik dengan FPI-nya, pokoknya ibarat pakai hal-hal negatif gitulah. Terus kata orang di sana yang aku tonton, mereka bilang kayak, iya sih udah dikasih tahu sama Habibnya, cuman sayangnya ada yang denger, ada yang enggak. Terus aku kayak, waduh gitu, aduh gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, ini juga saya dengar nih, Gimana tuh? untuk jadi gelar Habib itu bisa dibeli. Serius? Iya, jadi kalau nggak salah justru Rhoma Irama yang ngomong. Oh ya. Dia pernah ditawarin kan? Kalau ditawarin. Mau nggak Rhoma Irama dapat gelar Habib? Aku sih pernah dengar beritanya, cuman masa sih kan gelar itu maksudnya Gelar nggak Habib, bisa yang iya. diperjualbeliin dong, nggak percaya kan? Makanya saya jangan kaget kalau suatu kali saya datang ke kamu dan bilang, saya sudah dapat gelar Habib. Waduh. Habib Ade Armando. Aduh. Oke. suka. Aduh, jadi intinya tuh sebenarnya kalau aku pribadi aku setuju sama guru gembul ya. Kita satu jalan gitu. Intinya kita tuh bukannya ingin membenci Islam, tapi kita hanya mempertanyakan ini Habib-Habib ini beneran keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Ya. Karena kan ada oknum-oknum yang memang menyalahgunakan kayak jadi privilege untuk Ya. dihormati kayak gitu. Cari duit. Cari uang gitu. Lebih ke situnya sih gitu ya, Ustadz Abdul Somad. Jadi bukan Dan Adi Hidayat. Dan Ustadz Adi Hidayat. Nanti saya rapi lagi nanti. Jadi nggak ke arah sana lah, nggak sejauh itu gitu. Iya. Dan nggak usah khawatir, nggak ke sana. Kita nggak akan, kami ya Cindy juga seorang Kristen yang nggak pernah membenci Islam, apalagi kami yang orang Islam kan. Jadi tidak ada niatan sedikit pun buat kami ini untuk berusaha menjelek-jelekan Islam. Nggak ada sedikit pun niat. Nggak, aku nggak. Kalau temenan nggak, ini kok kamu keturunan Habib nggak gitu? Nggak. Aku temenan sama siapa aja. Kalau Kamu keturunan teman-teman. Habib ya? Aduh. Jadi nih ya teman-teman, ada cewek yang berani membahas tentang masalah nasab Alawi ini ya. Jadi ini ada dua cewek dan satu orang cowok, yang mana si cowok ini adalah kalau nggak salah ininya Armando ya. Jadi ini di sini dalam pembahasan ini membahas tentang masalah nasab Alawi, yang mana kata si cewek ini pernah melihat di media sosial ada, karena selalu dipuja-puja, diagung-agungkan, bahkan dia itu sempat dicium kakinya, sempat dicium kaki oleh jemaahnya, dan disambunglah oleh adik Armando ini bahwasanya yang dicium kakinya itu adalah Habib Bahar bin Smith. Jadi ini si cewek ini sangat berani, dan apa itu, saya mendukung, jangan takut, gas terus, jangan takut kualat si mbak yang cantik ini ya, yang berani membahas tentang masalah nasab klan Ba'lawi yang tidak tersambung kepada Rasulullah SAW ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.